Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ibu, saya ingin bertanya dengan jujur. Pernahkah Anda bangun di tengah malam, membuka mata dalam gelap, dan merasa tubuh seolah belum benar-benar beristirahat? Kaki dingin, pikiran masih lelah, tapi dorongan buang air kecil tak bisa ditahan. Anda berdiri perlahan, berjalan pelan-pelan ke kamar mandi, lalu kembali ke tempat tidur. Hanya untuk terjaga lama, menatap langit-langit, dan menunggu kantuk yang tak kunjung datang. Jika ini terjadi hampir setiap malam, bisa jadi tubuh sedang memberi sinyal penting. Bagi sebagian orang, hal ini mungkin dianggap sepele, tapi bagi banyak lansia, bangun berulang kali di malam hari untuk buang air kecil bukan sekadar gangguan saat tidur. Itu adalah awal dari hari yang berat, pagi yang tidak segar, tubuh yang lemas, dan semangat yang perlahan hilang. Tidur tidak lagi menjadi tempat istirahat, melainkan menjadi pertempuran senyap antara tubuh yang ingin tenang dan sistem metabolisme yang tidak lagi bekerja seperti dulu. Di ruang praktik, saya sering mendengar keluhan seperti ini. "Dok, saya tidak banyak minum, tapi kenapa tetap bolak-balik ke kamar mandi di malam hari?" Pertanyaan ini datang bukan hanya dari pria, tapi juga dari banyak ibu yang sudah berjuang puluhan tahun merawat keluarga, kini ingin merawat diri, namun malah kesulitan tidur karena tubuhnya terus memberi sinyal tak dimengerti. Yang membuat saya lebih prihatin adalah ketika banyak dari mereka mengira ini bagian dari proses penuaan yang tak bisa diubah. Mereka memilih diam, enggan bercerita kepada anak-anak karena takut dianggap rewel. Padahal tidur nyenyak adalah hak setiap orang, di usia berapapun, dan gangguan tidur karena buang air kecil malam hari, dalam dunia medis disebut nokturia, bukan sesuatu yang harus diterima begitu saja. Hari ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu mengenal 3 jenis makanan yang sangat sederhana, tapi menyimpan potensi besar untuk membantu tidur kembali pulih. Makanan ini tidak mahal, tidak langka, dan sangat mungkin sudah ada di rumah kita masing-masing. Tapi cara konsumsinya, waktunya, dan fungsinya dalam tubuh, itulah yang akan kita bahas bersama. Karena tidur yang utuh di usia senja bukan soal mewah. Itu adalah hadiah kecil yang layak diperjuangkan. Mari kita mulai. Dalam praktik sehari-hari, saya sering menemui pasien usia lanjut yang datang dengan keluhan serupa. "Dok, saya tidak minum banyak di malam hari, tapi tetap saja harus ke kamar mandi 2-3 kali. Setelah itu susah tidur lagi." Kalimat ini terdengar sederhana, tapi jika diulang setiap malam, dampaknya pada kualitas hidup bisa sangat besar. Bapak Ibu yang saya hormati, apa yang terjadi pada tubuh saat kita semakin bertambah usia? Kenapa dulu bisa tidur dari jam 9 malam sampai subuh tanpa gangguan, tapi sekarang baru tidur sebentar saja sudah harus bangun untuk buang air kecil? Jawabannya ada pada perubahan sistem biologis yang terjadi secara perlahan setelah usia 60 tahun. Pertama, tubuh kita mulai kekurangan hormon bernama antidiuretik atau ADH. Di malam hari, hormon ini seharusnya bekerja untuk menahan cairan dalam tubuh agar kita bisa tidur tanpa harus buang air kecil. Tapi pada lansia, kadar hormon ini menurun sehingga ginjal tetap memproduksi urin bahkan saat tubuh sedang beristirahat. Yang kedua, sensitivitas tubuh terhadap insulin juga berkurang. Ini menyebabkan gula darah lebih mudah naik turun, bahkan ketika tidak makan banyak. Gula darah yang tidak stabil bisa membuat kita sering haus, dan rasa haus ini bisa menyebabkan kita minum lebih banyak dari yang dibutuhkan, terutama di malam hari. Akibatnya, kandung kemih pun terisi lebih cepat dan mendorong kita untuk bangun. Dan yang ketiga, fungsi penyaringan ginjal mulai bergeser. Seharusnya ginjal bekerja aktif di siang hari dan melambat di malam hari. Tapi pada lansia, ritme ini bisa terganggu. Ginjal malah aktif menyaring cairan saat kita tidur, sehingga kita harus bangun untuk membuang hasil penyaringan itu. Ini adalah pola yang bertentangan dengan sistem tubuh yang ideal. Saya sering mengatakan kepada pasien bahwa nokturia bukan penyakit berbahaya, tapi ia adalah sinyal lembut dari tubuh. Sinyal bahwa ada sesuatu yang tidak lagi seimbang di dalam. Entah itu hormon, kadar gula, atau kerja ginjal. Jika dibiarkan, kondisi ini tidak hanya menyebabkan kurang tidur, tapi juga memicu kelelahan kronis, tekanan darah naik, dan bahkan depresi ringan. Apakah Bapak Ibu akhir-akhir ini merasa sering gelisah di malam hari, atau bangun pagi tapi tidak merasa segar, meskipun tidur sudah cukup jam? Bisa jadi tubuh sedang berusaha memberitahu, tapi belum kita dengarkan dengan baik. Kabar baiknya, keseimbangan ini bisa dibantu dari hal yang sangat sederhana, pola makan harian.
Makanan yang tepat, dikonsumsi di waktu yang tepat, bisa membantu tubuh kembali pada ritmenya yang alami. Yang kita bicarakan bukan soal obat, tapi soal memahami sinyal tubuh dan menjawabnya dengan kasih sayang. Di bagian berikutnya, kita akan mulai mengenal 3 makanan yang diam-diam bisa membantu menenangkan tubuh, memperbaiki pola tidur, dan mengurangi frekuensi buang air kecil di malam hari. Mari kita lanjut. Bapak Ibu, setelah memahami bagaimana tubuh kita berubah seiring bertambahnya usia, mungkin muncul pertanyaan, kalau begitu, apa yang bisa saya lakukan agar tidur kembali nyenyak? Jawaban saya sederhana, mulai dari dapur. Kita tidak selalu harus bergantung pada obat tidur atau terapi mahal. Justru dalam banyak kasus, langkah paling efektif dan aman berasal dari perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten, terutama dalam hal makanan. Ada beberapa jenis makanan yang ternyata memiliki kemampuan alami untuk mendukung tubuh dalam proses relaksasi, menyeimbangkan hormon tidur, dan mengatur pengeluaran cairan agar lebih terkontrol di malam hari. Makanan-makanan ini bukan hal asing, bukan pula barang langka, bahkan mungkin selama ini sudah ada di dapur atau meja makan kita, hanya belum digunakan dengan cara yang tepat. Pada bagian berikut, saya akan mengajak Bapak Ibu mengenal 3 jenis makanan sederhana namun sangat bermanfaat. Kita akan bahas satu persatu, bagaimana mereka bekerja di dalam tubuh, kapan waktu terbaik untuk mengonsumsinya, dan kenapa mereka bisa membantu kita tidur lebih dalam tanpa gangguan ke kamar mandi di malam hari. Mari kita mulai dari yang pertama. Bapak Ibu yang saya hormati, apakah Bapak Ibu pernah mengonsumsi pisang di sore hari dan merasa tidur malamnya lebih tenang? Atau justru belum pernah mencoba? Padahal, buah yang sederhana ini menyimpan manfaat luar biasa, terutama bagi lansia yang sering terbangun di malam hari karena ingin buang air kecil. Waktu kecil, saya sering melihat nenek saya makan pisang matang menjelang sore. Saat itu saya pikir itu hanya kebiasaan biasa. Tapi ketika saya belajar lebih dalam tentang tubuh manusia, saya menyadari bahwa apa yang beliau lakukan adalah bentuk perawatan alami, menyiapkan tubuh agar siap beristirahat. Pisang matang mengandung 3 zat utama yang sangat dibutuhkan oleh tubuh lansia di malam hari: magnesium, kalium, dan triptofan. Magnesium membantu menenangkan sistem saraf. Kalium membantu menjaga keseimbangan elektrolit dan tekanan pada otot polos seperti kandung kemih. Sementara triptofan adalah bahan dasar dari hormon tidur alami, yaitu melatonin. Ketiganya bekerja bersama untuk satu tujuan, membuat tubuh lebih rileks, mengurangi ketegangan otot, dan menenangkan pikiran. Semua yang dibutuhkan untuk tidur yang dalam dan tidak terganggu. Namun, bagi Bapak Ibu yang memiliki riwayat diabetes atau sedang mengontrol kadar gula darah, sebaiknya tidak mengonsumsi pisang matang terlalu banyak. Cukup setengah buah di sore hari, dan pilih pisang ukuran kecil agar tidak memicu lonjakan gula darah di malam hari. Saya pernah menangani seorang bapak usia 70-an di Cirebon. Beliau berkata, "Saya tidak punya penyakit berat, Dok, tapi hampir setiap malam harus bangun 2-3 kali untuk buang air kecil. Tidurnya terputus-putus, dan pagi hari badan terasa lelah." Setelah kami diskusikan, saya menyarankan beliau untuk mencoba makan 1 buah pisang matang pada pukul 16.30 setiap sore, dan mengurangi minum air setelah pukul 19.00. 4 hari kemudian, beliau kembali dan berkata, "Saya bisa tidur sampai jam 4 subuh tanpa terbangun. Rasanya seperti tubuh saya baru saja menemukan ritmenya kembali." Tentu hasil ini bisa berbeda-beda pada setiap orang. Tapi satu hal yang perlu diperhatikan adalah waktu konsumsi. Pisang sebaiknya dimakan pada sore hari sekitar pukul 16.00 hingga 17.30. Jangan terlalu malam, karena kandungan gulanya bisa meningkatkan energi dan justru membuat sulit tidur jika dikonsumsi mendekati jam istirahat. Jenis pisang juga sebaiknya diperhatikan. Pisang Ambon atau pisang kepok yang sudah matang sempurna lebih ideal dibanding pisang yang masih setengah hijau. Selain itu, bagi lansia dengan kadar gula darah tinggi, pisang bisa dikombinasikan dengan sedikit sumber protein seperti tempe panggang tanpa garam untuk menjaga kestabilan gula darah. Apakah Bapak Ibu termasuk yang mengalami kram di kaki saat tidur? Atau sering merasa kandung kemih seperti terganggu, padahal baru saja buang air kecil? Bisa jadi tubuh sedang kekurangan kalium dan magnesium secara ringan, dan pisang bisa menjadi salah satu solusi yang paling aman dan mudah. Pisang bukan hanya sekadar camilan sore. Dalam pola makan lansia, ia bisa menjadi bagian dari rutinitas pemulihan. Bukan hanya untuk mengisi perut, tapi juga untuk mempersiapkan tubuh menghadapi malam dengan tenang.
Bila dikonsumsi secara teratur dan dengan waktu yang tepat, pisang dapat menjadi teman tidur alami bagi lansia tanpa harus bergantung pada obat. Selanjutnya, mari kita bahas satu jenis makanan sederhana lainnya yang tak kalah bermanfaat dan sudah lama dikenal di banyak dapur keluarga Indonesia, kedelai sangrai atau kacang kedelai panggang tanpa garam. Bapak Ibu yang saya hormati, di banyak pasar tradisional kita masih bisa menemukan penjual kacang kedelai sangrai dibungkus kertas coklat, masih hangat dan beraroma khas. Mungkin kita menganggapnya hanya sebagai camilan nostalgia, tapi ternyata di balik rasa gurihnya yang sederhana, kedelai menyimpan manfaat penting untuk lansia, terutama dalam hal tidur. Kacang kedelai mengandung triptofan, yaitu asam amino penting karena menjadi bahan dasar pembentukan hormon serotonin dan melatonin. Serotonin membantu menenangkan pikiran dan suasana hati, sementara melatonin mengatur siklus tidur. Kekurangan triptofan seringkali membuat seseorang sulit tertidur atau sering terbangun di malam hari. Selain itu, kedelai juga kaya akan magnesium dan protein nabati yang membantu relaksasi otot serta menjaga kestabilan kadar gula darah. Keseimbangan ini sangat dibutuhkan oleh tubuh lansia yang seringkali mengalami fluktuasi energi dan fungsi hormonal di malam hari. Saya masih ingat seorang ibu usia 66 tahun yang tinggal di Yogyakarta. Beliau datang ke klinik dengan keluhan sering terbangun 2 kali setiap malam, bukan karena haus atau lapar, tapi karena ingin ke kamar mandi. Setelah beberapa pertanyaan ringan, saya tahu beliau sering mengonsumsi biskuit manis sebagai camilan sore. Saya menyarankan untuk mengganti camilan tersebut dengan kacang kedelai sangrai tanpa garam. Cukup 1 genggam kecil sekitar pukul 5 sore. 2 minggu kemudian, beliau kembali dan berkata, "Sekarang saya bisa tidur lebih panjang dan bangun pagi pun rasanya lebih ringan." Yang perlu diperhatikan adalah cara konsumsi dan porsinya. Kedelai sangrai tidak perlu dimakan banyak. Cukup 1 genggam kecil, sekitar 15-20 gram, sudah cukup untuk memberikan efek positif. Tidak perlu menambah garam, gula, atau penyedap. Kacang kedelai yang dipanggang tanpa minyak dan tanpa bumbu adalah yang terbaik. Meski tergolong aman, bagi lansia dengan riwayat asam urat, gangguan fungsi tiroid, atau sering merasa kembung setelah makan kacang, sebaiknya mulai dari jumlah kecil terlebih dahulu dan lihat bagaimana tubuh merespons. Bila perlu, konsultasikan sebelum dikonsumsi rutin. Waktu yang disarankan adalah sekitar pukul 16.30 hingga 17.30. Terlalu malam bisa membuat tubuh bekerja lebih berat untuk mencernanya, apalagi jika dikonsumsi bersamaan dengan teh atau kopi, yang justru mengganggu penyerapan triptofan. Bapak Ibu, apakah pernah merasa gelisah di malam hari meskipun sudah berbaring dan memejamkan mata? Atau merasa suasana hati tidak menentu di waktu malam padahal siang hari terasa baik-baik saja? Itu bisa jadi karena tubuh kekurangan serotonin, dan kacang kedelai bisa membantu memulihkannya secara alami. Hal yang paling saya sukai dari kedelai adalah kesederhanaannya. Tidak mahal, mudah didapat, dan tidak membutuhkan resep khusus. Tapi manfaatnya terasa, terutama jika dijadikan bagian dari kebiasaan makan sore yang sehat. Kacang kedelai tidak hanya menyehatkan jantung dan tulang, tapi juga memberi bahan bakar hormonal yang dibutuhkan tubuh untuk masuk ke fase tidur. Bagi Bapak Ibu yang memiliki riwayat diabetes atau tekanan darah tinggi, kacang kedelai tetap aman dikonsumsi dalam jumlah kecil. Bahkan beberapa studi menunjukkan bahwa konsumsi protein nabati dari kedelai secara teratur dapat membantu menyeimbangkan metabolisme glukosa dan tekanan darah. Kacang kedelai sangrai memang bukan solusi tunggal, tetapi ia merupakan bagian kecil yang penting dari perubahan pola makan, yang bila dilakukan dengan tepat, bisa membantu tubuh Bapak Ibu tidur lebih nyenyak, tanpa harus terbangun berkali-kali karena dorongan buang air kecil yang mengganggu. Setelah mengenal 2 jenis makanan yang membantu tubuh lebih rileks, sekarang mari kita lihat satu kebiasaan malam hari yang sering dianggap sepele, padahal manfaatnya sangat besar jika dilakukan dengan cara dan waktu yang tepat. Selanjutnya, kita akan membahas kebiasaan sederhana yang mungkin sudah lama dikenal. Minum susu hangat sebelum tidur. Tapi benarkah susu bisa membantu tidur atau justru memperparah buang air kecil di malam hari? Mari kita lanjutkan pembahasannya. Bapak Ibu, suatu sore saya menerima telepon dari anak seorang pasien lansia. Ia bercerita bahwa ibunya, usia 68 tahun, semakin sering sulit tidur dan bangun 2 hingga 3 kali setiap malam. Mereka sudah mencoba berbagai cara. Mematikan lampu lebih awal, tidak minum air terlalu malam, bahkan menggunakan aromaterapi. Namun tetap saja, tidur ibunya terputus-putus. Saya bertanya,
Apakah beliau pernah mencoba minum segelas susu hangat sebelum tidur? Anak itu menjawab, "Takut, Dok. Katanya nanti malah sering buang air kecil." Saya menjawab pelan, "Kalau jenis susunya tepat dan waktu minumnya sesuai, justru bisa menjadi teman terbaik sebelum tidur." Susu hangat, terutama susu rendah laktosa atau susu kedelai tanpa pemanis, bukan hanya minuman penghangat tubuh. Ia adalah media alami yang membantu tubuh masuk ke dalam ritme istirahat. Di dalam segelas susu, terdapat kandungan triptofan dan kalsium. Kombinasi dua zat ini sangat penting. Triptofan adalah prekursor hormon melatonin, sedangkan kalsium membantu tubuh memproduksi melatonin dengan lebih efisien. Saat diminum dalam keadaan hangat menjelang tidur, susu memberi sinyal ke tubuh bahwa waktu istirahat sudah dekat. Temperatur hangatnya menenangkan sistem saraf, dan kandungan nutrisinya membantu memperlambat aktivitas otak yang berlebihan, terutama pada lansia yang sering mengalami kecemasan ringan tanpa sebab yang jelas. Tentu, tidak semua jenis susu cocok untuk semua orang. Lansia yang memiliki intoleransi laktosa sebaiknya menghindari susu sapi biasa, karena bisa menyebabkan perut kembung atau diare ringan. Dalam hal ini, susu kedelai tanpa pemanis tambahan adalah pilihan yang aman dan menenangkan. Salah satu studi kecil yang pernah saya pelajari menunjukkan bahwa lansia yang rutin mengonsumsi susu hangat sekitar 60-90 menit sebelum tidur mengalami perbaikan kualitas tidur dalam waktu 2 minggu. Mereka tidur lebih lama, lebih dalam, dan bangun dengan perasaan lebih segar. Menariknya, sebagian besar dari mereka juga mencatat bahwa frekuensi buang air kecil di malam hari berkurang, bukan karena jumlah minumnya berkurang, tapi karena tubuh menjadi lebih rileks dan sistem hormon kembali seimbang. Lalu, kapan waktu terbaik untuk mengonsumsi susu hangat? Saya biasanya menyarankan sekitar pukul 19.00 hingga 20.00. Jangan terlalu dekat dengan waktu tidur, dan jangan juga meminumnya dalam keadaan perut kosong total. Jika perlu, kombinasikan dengan camilan kecil berprotein ringan seperti biskuit gandum atau potongan tempe panggang. Bapak Ibu, mungkin ada yang bertanya, bukankah cairan justru akan memperparah buang air kecil malam? Itu tergantung pada jenis cairannya dan waktunya. Minuman yang mengandung kafein seperti teh atau kopi di sore dan malam hari tentu akan memperparah nokturia. Tapi susu, dengan kandungan triptofan dan tanpa efek diuretik, jika diminum sebelum pukul 20, tidak akan membebani kandung kemih secara signifikan. Sebaliknya, ia justru membantu sistem tubuh masuk ke dalam mode istirahat. Saya tahu, banyak lansia merasa tidak nyaman tidur tanpa secangkir teh manis. Tapi bila malam kerap terganggu oleh dorongan ke kamar mandi, mungkin inilah saatnya mengganti rutinitas itu dengan susu hangat yang lebih bersahabat. Ketenangan tidur bukan hanya soal jumlah jam, tapi soal kualitas istirahat yang benar-benar memberi pemulihan. Segelas susu hangat yang diminum secara rutin bisa menjadi pengantar lembut menuju malam yang tenang dan nyenyak. Tapi tentu, susu tidak cocok untuk semua orang. Bila Bapak Ibu memiliki intoleransi laktosa, gangguan ginjal, atau sedang minum obat tertentu yang bisa berinteraksi dengan kalsium, sebaiknya konsultasi terlebih dahulu sebelum menjadikannya rutinitas malam. Banyak Bapak Ibu bertanya, kalau saya mulai makan pisang sore hari, ngemil kacang kedelai, dan minum susu hangat, kapan saya bisa merasakan perubahannya? Jawabannya tentu bisa berbeda-beda, tergantung kondisi tubuh, kebiasaan sebelumnya, dan pola tidur masing-masing. Namun, dari pengalaman saya mendampingi banyak pasien lansia, bila dilakukan dengan konsisten setiap hari selama 5 hingga 7 hari, perubahan biasanya sudah mulai terasa. Sebagian lansia melaporkan bahwa setelah hari ketiga, mereka mulai bisa tidur lebih nyenyak. Dan pada minggu pertama, frekuensi buang air kecil di malam hari berkurang secara signifikan. Ada yang tadinya harus bangun 3 kali, menjadi hanya sekali, bahkan tidak sama sekali. Tentu, ini bukan keajaiban instan. Yang terpenting bukan sekadar makanannya, tetapi juga waktu dan cara mengonsumsinya. Bila Bapak Ibu mengatur konsumsi pisang pada sore hari, kacang sebelum maghrib, dan susu hangat sebelum jam 8 malam, tubuh akan belajar menyesuaikan ritmenya kembali. Jadi, beri waktu pada tubuh setidaknya 1 minggu. Dengarkan sinyal tubuh setiap malam. Jangan lupa, kebiasaan kecil yang dilakukan dengan konsisten dan penuh perhatian bisa membawa hasil besar di usia senja. Di bagian terakhir nanti, mari kita simpulkan semuanya. Bukan hanya soal makanan, tapi soal perhatian terhadap tubuh sendiri. Karena tidur yang nyenyak bagi seorang lansia adalah bentuk paling sederhana dari penghargaan atas hidup.
Bapak Ibu yang saya hormati, 3 makanan yang baru saja kita bahas, pisang matang, kacang kedelai sangrai, dan segelas susu hangat, mungkin terlihat sederhana. Tapi ketika dikonsumsi dengan cara dan waktu yang tepat, ketiganya bisa menjadi bagian dari perawatan alami untuk tubuh kita di usia senja. Malam yang tenang bukan datang dari kebetulan. Ia adalah hasil dari keseimbangan kecil yang kita ciptakan. Tidak makan terlalu larut, tidak minum berlebihan setelah pukul 7 malam, dan memilih asupan yang menenangkan, bukan yang membebani. Tidur yang utuh bukan hanya soal kenyamanan, tetapi juga penting untuk menjaga tekanan darah, kestabilan gula darah, dan daya tahan tubuh tetap kuat. Saya percaya, banyak dari Bapak Ibu yang telah mencoba berbagai cara agar bisa tidur lebih nyenyak. Mungkin pernah mencoba pijatan, aromaterapi, bahkan obat tidur. Namun bisa jadi, tubuh Bapak Ibu hanya sedang menunggu sentuhan sederhana. 1 buah pisang di sore hari, segenggam kacang yang dikunyah perlahan, atau segelas susu hangat yang diminum dengan tenang. Bapak Ibu, bila selama ini sering terbangun tengah malam karena ingin buang air kecil, cobalah mulai dari hal kecil. Lihat bagaimana tubuh merespons. Cobalah mencatat jam tidur, frekuensi buang air kecil di malam hari, lalu bandingkan setelah 1 minggu. Bila terasa lebih ringan, berarti tubuh sedang menjawab kebaikan yang Bapak Ibu berikan. Jika Bapak Ibu merasa informasi ini bermanfaat, jangan ragu untuk membagikannya. Siapa tahu ada teman sebaya atau tetangga yang diam-diam sedang mengalami hal yang sama, tapi belum tahu harus mulai dari mana. Karena seringkali langkah awal menuju kesehatan tidak dimulai dari apotek, melainkan dari dapur sendiri dan perhatian kecil yang dilakukan setiap hari. Mari kita rawat tidur kita, seperti kita merawat harapan untuk hidup lebih damai. Mulai malam ini,